sebenarnya dia itu bisa buat transport sebenarnya, cuma bukan yang emang reliability-nya buat transport. Dia itu bisa dari ruangan, dari misalnya nih dari IGD ke naik ke atas atau dari atas ke bawah, misalnya dari otak ke sini. Dia itu bisa pakai tabung, ini ada rumah tabungnya. Bahkan dia itu bisa pakai low flow. Low flow itu yang seperti ini ya. Jadi ambilnya dari low flow. Bisa gitu. Dia bisa high flow atau low flow. Tapi syaratnya spontan. Kalau low flow dia syaratnya oksigennya tidak semakin lebih dari 70. Ya 50 lah. Pitnya boleh sampai pit. Boleh karena dia kan turbinnya yang kerja. Turbinnya yang kerja. Ya, Bukan. Tapi oksigennya kalau bisa lebih jangan gitu karena takutnya kurang. Untuk ngisi ini sebenarnya dari sini biasanya pakai spet atau pakai selang itu. Cuma kalau pengisian pertama bisa pakai dari sini. Nanti selanjutnya pakai spet. Iya, kalau biasanya sih kayak di infus gitu Pakai dari atas. infus. Di infus. Jadi area akuabidasnya digantung. Ya. Pakai infus. Pakai infus ada di keran biasanya. Jadi Cuma pakai PZ. yo kering Kering. lah Kering lah ya. Nah, ini ngisinya sampai ini kan min ya. Dia Ya. tandanya bahwa dia habis. Ngisinya dikit aja sampai max. Nanti dia Sampai max. sampai tanda serunya hilang. Tuh. Maaf Mas ya, saya video ya. Oh, nggak apa-apa. Biar yang lain tahu. Iya. Kalau infus kan masuknya lewat sini. Lewat sini langsung. Oh iya. Nah, kalau infus Nggak usah lewat sini sulfur nggak ya, usah. nggak usah Iya. sulfur. Iya ya. Nggak usah diplaster juga. Nah, Ini kan urusannya untuk breathing circuit. Sebelum kita nyalakan pasti yang kita siapkan breathing circuit. ya. Breathing circuit ini yang langsung kontak ke pasien. Jadi kalau breathing circuit yang model ini dia itu sangat mempermudah perawat. Karena apa? Dia heater wire-nya udah include di dalam spiralnya ini. Kalau tipe yang sebelumnya yang lama atau milik merek lain, Ya. itu dia harus memasukkan heater wire dipancing ke belakang. Kalau ini nggak usah, ini karena udah ikut di sini, untuk sterilnya juga lebih mudah. Nah, karena ventilator itu pasti ada inspirasi, ada ekspirasi. Ya. Inspirasi itu warnanya biru. Buat Inspirasi. ingat, inspirasi. Inspirasi warnanya biru. Warnanya biru. Nah, konektornya tinggal ke sini Konektornya? aja. Sebelah. Ini tinggal dikonek ke sini aja. Situ. Ayo. Ini alarmnya langsung hilang. Tadi kan bunyi dia. Coba saya tarik lagi ya. Ya. Dia bilang, Oh, iya. saya belum dicolokin nih, gitu kan. Dia colokin, Ya. terus Oh, langsung gitu. dia langsung connect. Nah, enaknya ini dia sensornya langsung ada di dalam sini juga, nggak pakai probe sensor dok, kan biasanya pakai dual term itu nggak pakai udah. Jadi lebih praktis. Di sini ini ke inspirasi di ventilator. Jadi ini colokin ke Ini sini. sama-sama biru. Ya. Inspirasi pokoknya Inspirasi ya. biru. Pak? Inspirasi Untuk biru. mengingatnya lebih gampang inspirasi biru. Ya. Inspirasi biru. Ini buang dulu. Colokin ke inspirasi. Di sini kalau inspirasi logonya gambar mulut masuk. Colokin ke sini. Gambarnya masuk. Oke. Dia udah colok. Ya. Yang satunya. Dari inspirasi pastikan menuju pasien dia butuh earpiece. Earpiece Penghubung ini ya? tempat pertukaran alveolinya ventilator. Jadi tempat pertukaran antara oksigen sama inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi ya. Dimasukin ke sini, salah satu ini kebalak-balik gak apa-apa. Hmm. Dari inspirasi kita hubungkan dulu ke ini flex tube. Flex tube ini fungsinya apa? Flex Misalnya tube. nih pasien lagi di ETT, posisinya lebih enak, bisa di adjustment. Oh. Ini yang mahal, yang murah Iya, ada. yang murah ada yang single use juga. Itu khusus untuk yang ITT aja ya? Ya. Terus ini kita kan pakai tes selang ya. Tes selang ini Ya. paru-paru buatan lah kita bilang ya. Ini kalau yang dewasa itu 2 liter, Ya. yang anak-anak itu setengah liter, 0,5. Kita pakai ke sini. Dari pabriknya dapat. Dapat. Oh, dapat. Nah, kalau flex tube itu dia bisa terputar-putar gini. Dia benar-benar fleksibel. gitu. Jadi kalaupun pasien di ETT itu Ya. nggak sampai kesakitan, dia bisa fleksibel untuk posisinya. Setelah itu ada namanya ekspirasi. ETT biasa juga bisa diputar-putar gitu. Yang penting flex tube-nya pakai yang ori dok. Flex tube-nya yang muter soalnya. Jadi flex tube-nya ini ada ininya. Kalau Jadi ngelepasnya? Lepasnya tarik aja. Oh, tarik aja.
Tapi kalau merek ETT jangan lupa dipegangin. Ya, Kasihan. nanti kecil. Terus ekspirasi. Nah, ekspirasi itu kalau kita ekspirasi pasti ada yang keluar. Keluar itu namanya uap air kan. Pasti harus ada water trap biar tidak naik ke alat. Ada saya yang lupa. Flow sensor. Trap. Flow sensor ini dipasang di paling ujung pasien, yang dekat dengan pasien. Ini di sini. Bisa juga sebenarnya bisa juga di sini sih, kalau lebih ini di sini juga boleh. Lebih aman. Lebih aman di Lebih sini. aman ya? Enggak kena gerakan. Iya. Nggak sekret juga. Oh, gitu. Itu kan selatnya. Selanjutnya biar nggak naik juga. Inspirasi berarti warna biru. Di sini udah ada warnanya. Inspirasi. Tinggal colokin aja. Warnanya biru juga ya? Iya. Oh, siap. Inspirasi putih. Warnanya biru. Tapi ini berlaku untuk unit yang baru ya. Kalau yang lama dia warnanya Inspirasi. masih Inspirasi putih. Oke. ini T biasa. Kalau nggak pakai flex tube, pakai T itu. Nah, ini ada water trap. Oh. Pertama kita Berhasil konekkan tadi. yang ekspirasi. Betul. Harus. Ekspirasi kita connect. Setelah ekspirasi ada water trap. Kita di sini. Water trap. Sama. Ketika dia udah running, jangan lupa kita untuk cek water trapnya. Biasanya water trapnya penuh, kena uap air. Kalau Berarti penuh air. penuh air, nah kalau penuh air pasti dibuang. Terus Airnya yang dari sini ya? Bukan dari pasien. Oh, dari pasiennya. Dari pasien. ini dari pasien, dari ekspirasi. Ini udah hangat ya kalau mau dicoba. Oh iya. Otomatis Ah. hangat dia, karena ini dia menghangatkan sampai 32. Ini juga bisa disetting nanti aja. Ini sirkuit ya. Sirkuitnya kayak gini. Udah ready berarti kalau kayak gini udah ready. Lacinya kayak gini. Jadi Bentar, kalau bentar. pasien mau masuk pasien dengan tube in, siapin fitting seperti ini sudah sirkuit, sudah ready kayak gini. Lacinya kayak gini, nggih. Seret. Ini Nah, biru, putih, biru, sini ke sini. Oke. Oke. Masih bisa, masih bisa. Oke. Ini, mana Mas? Oke, sudah. Oke. sekarang Kita taruh kalibrasi. sini. Sekarang mulai jalankan ke Kan, mesin. untuk menyalakan tekan tombol power, Oh. tahan sampai dia menyala. Setelah dia menyala, kita lepas aja. Di sini ada baterai internal, di dalam ini ada baterai internal. Ya. Dia bisa dipakai tanpa listrik 2 sampai 4 jam tergantung. 2 sampai 4 Iya, jam. tergantung kinerja mode yang digunakan. Untuk mode berat biasanya 2 jam, untuk mode spontan itu biasanya bisa 4 jam. Tergantung VT, volume tidal yang digunakan pasien juga. Yang pertama habis ini kalibrasi dulu apa Kalibrasi pasien? dulu. Kalibrasi dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa buat adult, pediatrik, dan Dicek kita dulu. iya sebelum kita menjalankan Kalibrasi. proses ventilasi kita harus profesional cek Oke. fungsinya apa sih. Kan kita tadi ini ngerakit ya, takut ada yang salah, ada yang kebalik, ada kebocoran. Misalnya kebocoran di mana, ini kita lupa nutup, nanti nilainya berubah. Kita di tightness test gagal, di flow sensor gagal. Nah, untuk kalibrasinya ada tulisannya di sini, kita tightness test nih. Disconnect patient. Ini kan anggapannya tadi paru-paru ya. Paru-paru ya. Paru-parunya kita lepas. Kita tutup. Connect. Kayaknya gagal deh. Telat saya tadi, gagal. Soalnya saya telat ngelepas. Disconnect, langsung disconnect. Tighten, muncul tighten. Tighten, ditutup. Kalau jempolnya besar kayak saya bisa pakai jempol. Kalau yang perempuan kan biasanya jempolnya imut-imut, tutup pakai ini, pakai telapak tangan. Ini connect. Oke ya. Misalkan ada kebocoran nih. Ya. Ini saya buka. Ya. Bocor ya. Bocor. Kita coba tightness, disconnect patient. Merah lagi. Kalau ini enak ya, kedengeran ya, kadang-kadang itu ada bocornya, misalnya ini habis jatuh dia retak, Ya. ini masanya nggak pas gitu, dia lama nggak jalan-jalan, pada akhirnya dia gagal. Fungsinya tightness test itu tes kerapatan, tes kebocoran artinya.
Jadi ketika Berarti sebelum dipasang ke pasien harus dicek iya, dulu ya. bener. Ya. Nah ini kan dia minta connect cuma dia pasti gagal. Nggak muncul mas. Nah gagal, silang. Oh, Dan dia gitu. muncul jam berapa sih, tanggal berapa dia gagal. Kita ulangi lagi dengan cara yang benar. Teknis. Kenapa ini penting? Karena kalau sampai ada kebocoran, nanti VT yang dikirimkan ke pasien itu tidak akurat. Atau bahkan alatnya tidak mampu untuk mengirimkan VT yang misalkan di setting 500, dia keluarnya nggak bakal 500 karena ada kebocoran. Gagal, ini kurang rapat sih. Yang mana mas? Saya nutupnya kurang rapat. Waduh, ini. Grogi lah. Direkam dok ini. So artis ya. Kalau selama nggak ada suara aneh, ini kan suara normalnya. Tadi kan ada Nah itu aneh. Nggak. Oh normalnya gitu. ada bocor nggak ini? Tadi tuh Nah, pamcu. udah oke ya, nggak ada masalah. Terus sensor. flow sensor di sisi ini namanya flow sensor. Dia namanya kan flow sensor, berarti dia yang Flow sensor. yang mengukur flow-nya. Dalam itu ada kayak diafragma. Nah, di dalam ini ada diafragma, dia mika kecil. Seperti Ini katup berarti ya? Iya, ini jangan sampai rusak. Jangan diginiin atau Kayak mainan. iya Seumpama bergerak atau berlumut. Buang kan? buang. Oh, ganti. Ini ada slime, ini ganti. Sebenarnya logikanya ini satu BAP kali berarti. satu pasien satu, cuma karena mahal bisa disteril lah. Sampai dia ininya Nah nggak sampai. simetris. Oh tidak simetris. Atau dia gagal di flow sensor calibration. Jadi selama masih bisa pakai. Iya, yang penting steril. Makanya biasanya untuk lembab ini di sini dikasih apa? Kasih igrobag atau kasih filter. Iya, kasih filter. Filter. Biasanya bakteria Biar nggak filter rusak. dikasih. Iya, biar nggak basah gitu. Kalau basah ininya juga nggak Bacanya jalan. kacau. Nah, Oh. terus sensornya gagal. Nah, untuk kalibrasi flow sensor. Pertama yang dilakukan disconnection. Dari disconnect ya. Turn flow sensor dibalik, ditahan. Yang meniup itu tadi diafragmanya. Oh. Yang dicek yang dalamnya flow-nya ya. Iya, diafragmanya itu yang dicek. Ininya gitu. masih bisa bergerak bagus apa enggak. Dia memberikan tekanan segini, dia memberikan tekanan segini gitu. Ini kan ada suara, dia lebih kencang lagi sampai kencang banget. Nggak ada Dia pesan cen flow sensor berarti balik lagi. Kalau baliknya enak. Sebenarnya sampai 100%. 100%. Sebenarnya kalau pas balik tadi dia bisa pakai ini. Jadi gak susah megangin. Diincepkan. Iya, diincepkan aja biar nggak Diincepkan. merepotkan. Satu flow sensor dapat ini satu. Oke kan? Ya. Jadi misalkan tadi ini langsung colok sini aja. Ya, Kan terus. pasti posisi kayak gini. Dia bilang cen flow sensor, kita tinggal cen gitu Nah, doang. ya. Gak usah dipegang. Iya. Itu untuk mengurangi error juga, maksudnya kalau megang kan namanya manusia kan ada grogi atau apa, ada keburu-buru dia kegeser, nilainya berubah kayak gitu. Kalau O2 cell ini untuk kalibrasi O2, jadi kan dia itu ada blendingnya ya di dalam ya, dia bisa mengirimkan O2 mulai dari 21 sampai 100. Nah itu ada sensornya, kita kalibrasi O2 cell, cuma jangan sering-sering karena O2 cell ini ada masa pakainya, dia biasanya 1 sampai 3 tahun. Ini sudah dikalibrasi kapan? Sudah dok, Bagus. bagus. Saya jarang sih kalibrasi ini karena sayang, harganya juga lumayan mahal. O2 cell Oh bisa isi ulang Mas? diganti. Oh diganti. Iya, 6 juta kalau nggak salah. Oh. Ya. Nah, ini coba kita tes running. Tes runningnya ketika kita mau pakai istilahnya tes lang atau paru-paru buatan, kita pakai mode SCMV. Kenapa kita nggak pakai mode spontan? Karena dia nggak punya usaha untuk nafas spontan. Nafas spontan. Makanya kita pakai mandatory, pakai SCMV. Cem. Ini kan SCMV kita oke. Ya. Ini kan tes lang ini 2 liter. Ya. Kita bisa pakai VT 350 sampai 500. Ini kita setting 500 saja. Saya balik dari awal ya biar Iya. rekamnya enak. Mode SCMV lalu confirm. Confirm. Ini kita setting 500. 500. Nah, ini IE-nya triggernya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Oksigennya saya pakai 21 karena tidak saya connect oksigen. Kita confirm, dia langsung run. Trigger 5. Kan pakai tes lang dok, nggak ada masalah dok. Cuma kalau dia nggak pakai ini dok, nggak pakai ETT, dia pasti bermasalah kalau trigger 5.
Iya lah, Iya, nggak dia- napas lah. iya. Ya. Makanya ETT ini wajib kalau mau pakai ini. Speakernya 2 aja, 3. 2 atau 3 kalau takutnya ini juga kelupaan kan. Pertama muncul alarm kita bilang wajar, VT low, volume tidal low. Kenapa? Karena tadi dia awalnya startnya dari kempis. Dari kempis benar-benar Oh, kempis, dari dia kempis. dorong pertama VT low. Nah, kita ngeceknya dari sini. Kita setting alarm lagi. Di sini ada alarm nih namanya. Ini kan alarm ya. Dia muncul low minute Ya. volume, VT low itu kan alarm. Untuk text lang dalam keadaan standar seperti ini kita set auto. Nah, dia otomatis menyesuaikan. Menyelesaikan ininya ya. Iya, menyesuaikan keadaan standarnya kalau pakai tes lang. Kalau pakai pasien langsung Jangan auto. di auto, tanya Oh. dokter. Kalau di pasien auto nanti pasiennya juga auto berangkat kadang-kadang. Oh, ya. Ya. Auto dia berangkat langsung. Ini kalau ada getaran, ada trigger atau apa, dia pasti akan ada alarm. Dan alarmnya itu dia record di sini. Di e-information itu pasti ada. Oh. Kalau kalian salah setting, kalau kalian main-main itu bisa Iya. dilihat dari sini. Di record itu ya. Ada di riwayatnya di sana. Dan riwayatnya ini bisa sampai berapa ya? Apa Kalau otomatis dipakai terhapus? total 3 bulan. Terhapus 3 bulan. 3 bulan dia otomatis Terhapus. terhapusnya itu first in first out, jadi Oh, ya, ya. yang Vivo dia Nggak bisa satu-satu. nggak bisa, ditipu. iya nggak bisa ditipu karena Bisa ditipu. kalaupun ya Meskipun alatnya mati, tetap itu masih tetap rekam iya, yang kemarin ya. masih ada. Apalagi kalau misalnya dokternya minta tolong engineer, kita malah bisa buka bener-bener dia dinyalain mulai jam berapa, diubah settingan apa, itu tahu semua. Karena itu Di information itu udah. Iya. Oh. ketemu Iya. iseng-iseng mau ngubah ini, kalau tak ubah jadi 300 gimana ya? Oh ternyata pasiennya kejang, dibalikin lagi 500, pasti dokternya tahu. Karena ada recordnya, nggak bisa dibohongin kalau itu. Karena ini masalah safety ini ya pasien ya. Pasien. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau untuk alat ya. Iya. Kalau untuk uji coba, kalau untuk ke pasien yang di CFM apa yang Nah, sentuh? itu Mode itu betul. tergantung kondisi pasien. Oh, nanti menyesuaikan. Iya. Nanti ada pelajaran sendiri kapan kita mode ini, kapan kita mode ini, bahayanya apa, keuntungannya apa. Itu ada sendiri. Tiap orang gitu. berbeda dan di situ seninya. Jadi satu mode ini cocok untuk dia belum tentu cocok untuk dia. Oh. Karena tiap orang itu Berbeda-beda. berbeda, banyak. Di situ seninya di situ. Kita kayak memasak Iya. banyak air, sedikit santan, nah kayak gitu selera ya. Nah. Seumpama ada masalah ini kayak apa namanya, pasiennya ngedrop, SPO2-nya nah gitu. telepon dokter. Di sini tidak termonitor. Oh enggak, di pasien monitor. Oh jadi masih pasien ini monitor. hanya untuk kondisi ventilasi, kondisi paru yang diberikan. Nanti ini ventilator namanya. Iya. Di samping ini di atas itu harus ada monitor Monitor. biasa ini. Oh. Jadi setiap setting lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu, lihat pasien, lihat ini, lihat itu, lihat pasien. Selalu seperti itu karena settingan awal apalagi pada pasien critical ill, Ya. kamu nggak usah kasih ini, kasih oksigen aja langsung berasa bensin. Bisa. Nah, karena kan yang portable kemarin ada SPO2-nya di monitornya. Oh iya. Oh iya. Ya. Karena portable ya. Iya. Ya. Ini sebenarnya juga ada portable-nya kalau mau, cuma harganya lebih mahal daripada pasien monitor. Oh, Jadi mending gitu ya. bandingkan dengan pasien monitor Ya. saja. Ya. Ada slotnya di sini. Ada.